Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Para pecinta Al-Quran yang berbahagia, pada kesempatan yang baik ini kita akan berlatih tartil Quran di surah Yunus ayat 64. Semoga kita semuanya tetap istiqamah di dalam mengaji Al-Quran. Di ayat ini kita akan membahas tentang bacaan idgham bi gunnah, tapi dia tidak dibaca idgham bi gunnah, melainkan dibaca idhar. Mari kita simak bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah la tabdila li kalimatillah. Dzalika huwal fawzul azim. Para pecinta Al-Quran yang berbahagia, baiklah kita mulai dari cara membaca di awal ayat. Lahumul busyra, haknya ini merupakan hak yang hurufnya itu dari pangkal tenggorokan, maka disebut juga dia itu makhrajnya makhraj al-halaq. Al-halaq itu artinya tenggorokan, dia keluar dari pangkal tenggorokan sehingga suaranya itu kelihatan besar. Lahumul busyra, lahumul busyra. Sukun lam yang ini merupakan dari al bertemu dengan ba, ini kita sebut dengan idhar qamariyah. Qamariyah artinya bulan, dan huruf ba ini disebut dengan huruf-huruf bulan atau huruf-huruf qamariyah. Dan al itu ibarat bintang ya, bintang bertemu bulan, bintangnya tetap kelihatan. Oleh karena itu tetap kelihatan atau tetap disukun lam ini disebut idhar. Idhar itu terang dan jelas. Tapi kalau alnya itu bertemu dengan huruf syamsiyah, syamsiyah atau matahari, seperti di contohnya ini ya, ad-dunya, maka alnya itu kalau bintang bertemu matahari, bintangnya tidak kelihatan, yang kelihatan mataharinya. Oleh karena itu dimasukkan ke huruf yang huruf matahari tersebut, karena huruf matahari itu lebih kuat daripada bintang. Jadi al itu ibarat bintang, kemudian bertemu bulan kalau huruf qamariyah, kalau huruf syamsiyah bertemu dengan matahari. Seperti itu analoginya. Lahumul busyra, busyra, shin, hati-hati shin ini. Lahumul busyra fil busyra fil, jadi rohnya ini cuma satu alif saja. Ketika kita membaca satu alif atau dua ketukan itu kita tidak terlalu panjang ya. Lahumul busyra fil hayatid dunya. Fil haya ini juga al, dinamakan al ta'rif ya, al untuk menunjukkan bahwa kata benda itu sudah diketahui, bahwa isim itu sudah diketahui. Dalam bahasa Inggris al itu seperti kata-kata the ya, misalnya the book, the book berarti sudah diketahui bukunya itu buku apa. Lain dengan a book atau atau an begitu ya, itu masih belum diketahui, itu adalah sebuah buku. Tapi kalau the itu sudah diketahui. Sama dengan al itu kedudukannya kalau dalam bahasa Inggris itu the, sama dengan the, itu gambarannya ya. Lahumul busyra fil hayatid dunya. Nah, yang kita bahas di sini yaitu dunia ini. Mungkin kita sudah sering, tapi kita ulang-ulangi biar tambah mengerti atau tambah paham atau tambah ingat ya, tidak hilang selamanya. Jadi nun mati
apabila bertemu dengan ya, kita tahu yaitu termasuk yanmu, huruf-huruf idgham bi gunnah. Idgham itu masuk bi gunnah dengan gunnah, akan tetapi ini tidak berlaku di situ. Nun mati bertemu dengan ya, ini seharusnya akan idgham bi gunnah, tapi ini dibaca izhar atau dibaca terang atau jelas dan tidak berdengung. Jadi suara nunnya itu harus jelas dan tidak didengungkan. Kenapa demikian? Karena nun mati bertemu dengan ya ini di dalam satu kalimat. Jadi kalau kita menemukan idgham bi gunnah, dia pasti lain kalimat atau terdiri dari dua kata. Kata yang satunya dengan satunya. Tapi kalau dia terdiri dari satu kata atau satu kalimat, itu disebut atau cara membacanya bukan idgham bi gunnah melainkan izhar yang kita namakan izhar wajib atau izhar mutlak. Ini contohnya dunya. Di dalam Al-Quran itu cuma ada 4 bacaan yang merupakan bacaan izhar wajib, pengecualian dari idgham bi gunnah karena terdapat dalam satu kata yaitu dunya, kemudian bunyan, sinwan, kinwan, dan itu dibaca izhar semua dan tidak berdengung. Cuma ada 4 di dalam Al-Quran. Lahumul bushra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kadang-kadang saya menemukan ketika para santri itu membaca Al-Quran, itu lamnya itu dipantulkan, wa fil akhirah, padahal dia itu bukan qalqalah ya. Usahakan tidak memantul lamnya ini. Wa fil akhirah. Akhirah ini kita namakan tak. Tak yang mempunyai tempat yaitu ha. Ini kita sebut dengan tak marbutah. Apa artinya marbutah? Dari kata marbut atau marbutah. Artinya tak yang terikat. Jadi ujungnya ini terikat ya. Asalnya tak itu seperti ini. Tak ya. Tak itu seperti perahu, ada titiknya 2. Ujung-ujung dari tak ini diikat sehingga membentuk seperti H ini ya, diikat. Terus tanda titiknya itu ada di atasnya. Maka ini disebut tak marbutah, dan ini menunjukkan kalau dalam bahasa Arab menunjukkan muannas. Muannas itu kalau orang jenis kelamin itu perempuan ya. Tapi kalau untuk kata benda itu muannas gitu saja. Muannas. Nah, kalau misalnya dia itu berhenti itu menjadi ha. Kalau terus itu menjadi tak ya. Ini ibarat mata, ada 2 mata di sini. Kalau berhenti atau diwakafkan, matanya ini merem ya. Artinya tidak ada matanya ini sehingga menjadi ha. Tapi kalau terus menjadi hidup, hurufnya ini hidup, harokatnya kalau hidup, matanya ini melek ya. Jadi digunakan matanya ini. Begitu kalau kita menjelaskan ke adik-adik atau anak-anak biar mudah penjelasannya. Tapi di sini kita mewakafkan dengan lebih baik wakaf dengan tanda ini ya. Qaf lam ini al-waqfu aula. Aula itu artinya lebih utama. Kalau ula, al-ula itu yang pertama, al-awwal yang pertama. Awal sama ula itu sama. Al-awwal itu untuk muzakkar, ula itu untuk muannas. Tapi ini lebih utama. Kalau lebih utama itu membacanya itu aula, bukan ula ya. Kalau ula itu pertama, kalau aula itu lebih utama. Lahumul bushra fil hayatid dunya wa fil akhirah la tabdila li kalimatillah. Ada yang memantul di sini yaitu ba. Ba ini terdapat di tengah kata. Kalau di tengah kata
pantulan itu disebut qalqalah sugro. Sugro artinya kecil. Kalau di akhir kalimat disebut qalqalah kubro. Kubro artinya besar. Jadi di sini dipantulkan juga. Li kalimatillah, kalau kita berhenti di sini maka ini menjadi mad arid disukun karena ada mad tabi'i, lam yang panjang ini mad tabi'i bertemu dengan huruf yang disukun, dalam hari ini huruf ha, maka menjadi mad arid lisukun. Mad itu artinya panjang, arid itu menghadapi, lisukun menghadapi huruf yang disukun atau dimatikan. Li kalimatillah, panjangkan sampai 3 alif itu tidak masalah, atau 6 harokat ya, 3 alif atau 6 harokat itu boleh kalau mad arid lis sukun. Kemudian lafadz Allahnya ini kita beri hukum bacaan lafdul jalalah yang dibaca tarkik atau tipis. Kenapa demikian? Karena sebelumnya itu berharokat kasroh. Li kalimatillah, bukan li kalimatillah, bukan ya, bukan ditebalkan tapi ditipiskan karena sebelumnya itu kasroh, maka disebut lafdul jalalah yang tarkik. Tarkik disebut juga atau nama lainnya itu murakkok atau murakkokoh, itu boleh seperti itu. Zalika huwal fawzul azim. Perbedaan pengucapan antara zal yang ada titiknya dengan zo ini ya, ini agak mencucu zo ini ya. Kalau zal itu kan bibir kita itu ada di dalam di antara dua gigi ya, dua bibir, di situ ada 2 gigi. Zalika huwal fawzul azim. Jadi meskipun dia kasroh, kita itu agak mencucu ya, agak mencucu bibir kita. Jadi zo itu lebih tebal daripada zal yang ada titiknya. Memang hampir sama, makhrajnya itu hampir sama di situ. Kemudian kalau kita berhenti di sini, maka ini juga merupakan mad arid lis sukun, dipanjangkan sampai 3 alif boleh. Dzalika huwal fawzul azim. Al di sini sama idhar qamariyah ya. Cirinya kalau idhar qamariyah itu sukun lam. Kalau idgham syamsiyah itu tasydid. Jadi setelah al itu tasydid berarti syamsiyah atau matahari, lebih kuat hurufnya ini ya. Kalau ini qamariyah, hurufnya itu tetap kelihatan jelas, ini huruf qamariyah. Huruf qamariyah itu ada 14 sama dengan idgham syamsiyah, tergabung dalam lafadz abghi hajjaka wa khaf aqima. Abghi, a itu hamzah ya, ba ghain abghi, hajjaka ha jim kaf, wa khaf wawu kha fa, aqimah ain qaf ya ha mim ya, ya mim ha. Jadi ada 14. Abghi hajjaka wa khaf aqimah, itu kumpulan dari huruf-huruf qamariyah. Kita ulangi dari depan. Lahumul bushra fil hayatid dunya wa fil akhirah la tabdila li kalimatillah dzalika huwal fawzul azim. Shadaqallahul azim. Para pecinta Al-Quran yang berbahagia, demikian latihan tartil Quran kita di surah Yunus ayat 64. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.